Yeay, kita dongker-dongker. Nah, sip. Sip. Wah. Waalaikumsalam. Kapan nyampe sini? Nih. Dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi kedua bisa dikaitkan Allah ngomongin masalah bucin. Bucin itu apa sih? Makanan, minuman. Bucin adalah kata yang lagi viral di kalangan remaja. Gimana enggak? Bucin adalah istilah untuk mereka yang digunakan oleh cinta, dan cinta mereka sebelumnya. Boleh enggak sih bucin? Boleh. Tapi satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa cinta itu datang dari Allah SWT. Cinta adalah anugerah dari Allah SWT. Dan gak mungkin Allah akan memberikan kita rasa cinta yang membuat kita menanggung dosa. Kalau ada rasa cinta yang kemudian membuat kita jauh dari Allah, ada rasa cinta yang kemudian membuat kita tidak tenang dalam beribadah, pastikan itu bukan cinta. Dari Bismillah, sebagai muslimah adalah sebuah keharusan bagi kita untuk memanfaatkan waktu sendiri kita dengan banyak melakukan hal-hal positif yang bisa kita lakukan dan tidak melulu galau dan kesedihan. Hal-hal positif contohnya adalah ilmu misalnya, mengabdi sebanyak-banyaknya, juga bisa dengan berbagi sepuas-puasnya. Muslimah harus memanfaatkan dan menggali potensinya semaksimal mungkin dengan banyak mengikuti kajian keislaman, kemudian ikut kursus-kursus keterampilan, dan bisa juga dengan menggali minat dan bakat yang kita punya dan sesederhana menjadikan kebiasaan kita sebagai inspirasi bagi orang lain agar mereka juga tidak digunakan oleh cinta. Ya Bismillah, muslimah adalah cinta. Madrasatul Ula bagi anak-anaknya, tiap negara juga mencetak generasi cinta. Apa jadi kita sebagai muslimah kemudian tidak memanfaatkan waktu kita? Jangan mau jadi muslimah yang biasa aja. Yuk kita manfaatkan dan jadikan waktu kita sebagai muslimah. Kenapa? Karena jika kita tidak memanfaatkannya dengan kebaikan, maka kita akan diseret ke dalam kemaksiatan, paling tidak dengan kesia-siaan. Muslimah dalam Quran surah Al-Asr disebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian, tidak ada yang merugi ya. So yuk kita manfaatkan waktu luang kita dengan banyak berkarya dan meningkatkan produktivitas kita. Kurangi bucin, banyak iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi kedua bisa dikaitkan Allah ngomongin masalah bucin. Bucin itu apa sih? Makanan, minuman. Bucin adalah kata yang lagi viral di kalangan remaja. Gimana enggak? Bucin adalah istilah untuk mereka yang digunakan oleh cinta, dan cinta mereka sebelumnya. Boleh enggak sih bucin? Boleh. Tapi satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa cinta itu datang dari Allah SWT. Cinta adalah anugerah dari Allah SWT. Dan gak mungkin Allah akan memberikan kita rasa cinta yang membuat kita menanggung dosa. Kalau ada rasa cinta yang kemudian membuat kita jauh dari Allah, ada rasa cinta yang kemudian membuat kita tidak tenang dalam beribadah, pastikan itu bukan cinta. Dari Bismillah, sebagai muslimah adalah sebuah keharusan bagi kita untuk memanfaatkan waktu sendiri kita dengan banyak melakukan
positif yang bisa kita lakukan dan tidak melulu galau dan berpikir. Hal-hal positif contohnya adalah ilmu misalnya, mengabdi sebanyak-banyaknya, juga bisa dengan berbagi sepuas-puasnya. Muslimah harus memanfaatkan dan menggali potensinya semaksimal mungkin dengan banyak mengikuti kajian keislaman, kemudian ikut kursus-kursus keterampilan, dan bisa juga dengan menggali minat dan bakat yang kita punya dan sesederhana menjadikan tulisan kita sebagai inspirasi bagi orang lain agar mereka juga tidak digerakkan oleh cinta. Realistis adalah muslimah adalah mencetak madrasatul ula bagi anak-anaknya, tiang negara juga mencetak generasi penerus. Apa jadi kita sebagai muslimah kemudian tidak manfaatkan waktu kita? Jangan mau jadi muslim yang biasa aja. Yuk kita manfaatkan dan kita jadikan waktu yang kita sebagai muslim. Kenapa? Karena jika kita tidak memanfaatkannya dengan kebaikan, maka kita akan diseret ke dalam kemaksiatan, paling tidak ke dalam sia-sia. Muslimah dalam Quran surah Al-Asr disebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian. Tidak ada yang merugi ya. So yuk kita manfaatkan waktu luang kita dengan banyak berkarya dan meningkatkan produktivitas kita. Kurangi bucin, banyak mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Akhirnya hari ini kita bertemu lagi di kajian Ramadan IKPPNH 2015. Karena sebelumnya kita sering banget ngelihat cowok-cowok aja nih. Nah, sekarang giliran nih kita IKPPNH 2015. Hari ini kita bersama ciwi-ciwi. Dan pembahasannya juga tentang cewek. Cuma teman-teman, buat teman-teman yang nonton, pembahasan kali ini nggak cuma buat cewek-cewek aja ya, kayak bukan buat cewek-cewek aja, ini penting juga buat teman-teman yang cowok. Nah, sesuai dengan judul kita hari ini, Muslimah Berdaya gitu, memaksimalkan peran sebagai muslimah. Jadi nanti kita akan banyak bahas tentang muslimah juga. Cuma itu tadi yang saya bilang tadi, ini pembahasan bukan buat cewek-cewek aja, cowok-cowok juga penting banget belajar ini karena cowok-cowok nanti juga bakal punya istri, punya anak, punya saudara perempuan dan lain sebagainya. Baik teman-teman, hari ini saya Asri akan menemani teman-teman semua untuk diskusi, sharing lah ya, sharing sore hari ini. Dan pastinya saya nggak sendiri, saya udah bareng sama Hayani di sini. Hayani apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Puasa lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma Lancar. Belum berbuka. belum berbuka, bentar lagi. Jadi hari ini kita mau nemenin ngabuburitnya teman-teman nih. Semoga ngabuburitnya hari ini berfaedah kalau dengerin sharing hari ini. Cuma saya kayaknya agak kaku deh mau manggil Hayani. Karena Manggil selama siapa? biasanya kita kan manggilnya Nani gitu. Oh, ya. Panggil Manggil Kak Nani aja ya. Panggil Kak Nani. Panggil Meskipun saya apa? teman-teman lebih besar dari saya, tapi saya senang dipanggil kakak. Kayak kakak. Saya juga manggil kakak. Kebiasaan Kayaknya. karena anak kecil mungkin ya. Kalau saya manggil Kak Nani kayaknya enggak deh. Manggil Ya. siapa? Putih. Panggil Nani aja. Ya, karena kita buat teman-teman IKPPNH 2015 khususnya, kita itu semua ini adalah alumni Nurul Hakim. Jadi kita sama-sama pondok tuh. Dulu saya mondok sama Hayani. Saya biasanya manggilnya Nani gitu. Yen. Yen. Kamu manggil apa? Enggak ser. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu informasi nih buat teman-teman semua. Informasinya informasi baik deh kayaknya, informasi mengembirakan. Karena sebelumnya kita juga pernah ngasih tahu teman-teman di sebaran kajiannya ini akan ada kuis menarik di akhir sharing kita kali ini. Jadi tetap saksikan live kita hari ini karena kita bakal kasih tahu nanti kuisnya di akhir. Kira-kira kuisnya apa gitu? Yang pasti kuisnya berhadiah. Hadiahnya apa? Nah, rahasia juga biar teman-teman stay tune di depan kamera. Di depan kamera, depan HP masing-masing. Oke, baik. Kayaknya kita mulai aja ya. Kita mulai sebelum itu
kan di judulnya ini tentang muslimah berdaya ya nih ya. Ya. Nah, sebelum ke lebih lanjut kita bahas tentang muslimah berdaya, apa peran kita sebagai muslimah memaksimalkan peran sebagai muslimah. Kayaknya penting banget kita bahas tentang muslimah itu sendiri. Karena sebenarnya selama ini nyebutnya muslimah tanpa tahu muslimah itu sebenarnya apa sih? Dan muslimah itu siapa? Siapa sih sebenarnya muslimah itu? Kita bisa bahas langsung ya nih. Silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan menonton live streaming kajian IKPPN hari ini. Atau mungkin nanti selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin menonton siaran ulangnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur dan terima kasih juga saya ucapkan kepada MC cantik kita pada sore hari ini. Sama-sama. Ya, karena ini pembahasannya spesial gitu. Pembahasannya tentang muslimah. Kayak yang dibilang Kak Asri tadi, muslimah itu sebenarnya apa dan siapa aja yang termasuk muslimah gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya dari sederhananya ya, kalau kita cari di KBBI, teman-teman cari tentang muslimah itu nggak ada. Yang ada itu muslim. Ya, tapi ada perempuan muslimah, ada wanita muslimah. Perempuan kalau teman-teman cari itu jelas yang bisa menghasilkan anak, terus menyusui, itu dah ya. Ada wanita, kalau wanita itu ya perempuan yang sudah dewasa. Ya. Nah, kalau muslimah berarti kalau muslim itu yang laki-laki yang menganut agama Islam, berarti muslimah adalah mereka perempuan yang menganut agama Islam gitu. Nah, itu sederhananya. Terus muslimah itu siapa aja yang kira-kira termasuk muslimah Kak Asri? Nah, siapa nih? Mungkin yang nonton silahkan kalau yang mau muslimah yang termasuk muslimah silahkan angkat tangan. Unjuk gigi. Unjuk gigi siapa yang termasuk muslimah? Jadi kita perempuan semua yang menganut agama Islam itu semuanya muslimah. Kita sering lihat nih ada perbedaan sebagai makhluk ciptaan Allah ya. Laki-laki dengan perempuan itu memiliki kesamaan hak dan kewajiban pada beberapa hal tertentu. Misalnya kita sama-sama dengan laki-laki memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah, ya enggak? Sama-sama kita punya kewajiban beribadah, sama-sama kita punya kewajiban untuk mencintai Allah dan Rasulnya, sama-sama juga kita punya kewajiban untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Sama juga kita punya hak, sama-sama dengan laki-laki nih. Jangan bilang, wah kenapa laki-laki mereka lebih sering ini gitu ya, atau perempuan kok merasa didiskriminasi, enggak gitu ya. Kita masih bisa sama dengan laki-laki karena pada beberapa hal tertentu gitu. Kewajiban kita, hak kita apa? Kita sama-sama berhak dengan laki-laki itu masuk surga, mendapatkan surga. Kita juga sama-sama haknya itu apa juga Kak Asri? Beribadah Sama-sama kita juga punya hak untuk didengarkan pendapatnya gitu. Masa yang laki-laki doang yang mau didengarkan? Kan enggak ya? Atau perempuan mungkin yang enggak mau kalah. Nah, kita punya hak dan kewajiban yang sama pada beberapa hal tertentu. Selain hak dan kewajiban yang sama itu juga, kita juga punya keistimewaan Kak Asri. Keistimewaan yang laki-laki punya keistimewaan pada hal-hal tertentu pun juga perempuan gitu. Nah, dengan adanya perbedaan itu bukan berarti kita akan saling merendahkan satu sama lain, tapi paling tidak kita sadar bahwa kita tidak bisa tanpa saling melengkapi gitu. Itu yang harus kita sadari. Itu adalah hikmah, adalah alasan dari kenapa perbedaan itu diciptakan gitu ya. Differences is okay. Nah, selanjutnya banyak kita lihat teman-teman penelitian yang membahas tentang perbedaan antara otak laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan mungkin ya berdasar kalau teman-teman lihat di kajian-kajian Dr. Aisyah Dahlan misalnya atau di membaca jurnal-jurnal atau apa gitu ya, teman-teman bisa baca nanti search lagi itu perbedaan otak laki-laki dengan perempuan itu. Kalau misalnya laki-laki perkembangan atau pertumbuhan otak kirinya itu lebih baik ketimbang otak kanannya. Kalau perempuan ini hebatnya, perkembangan otak kanan dengan otak kirinya itu sama. Meskipun sebenarnya otak kanannya laki-laki itu lebih baik ketimbang otak kanannya perempuan.
gitu. Itu sehingga yang membuat ini laki-laki itu lebih pintar dalam logika matematika misalnya. Kayak Siapa nih yang suka matematika, silahkan komen di bawah yang pintar banget ngitung, yang logika gitu ya, termasuk yang jurusan matematika nih yang misalnya lagi nonton. Ya. Atau laki-laki itu termasuk pintar kalau mundurin motor. mundurin motor. Iya, mundur maksudnya. parkir mundur gitu Oh, maksudnya. iya, parkir mundur. Parkir mundur ya. Termasuk paling pintar. Mereka lebih pintar dari, nanti kita tes ya. Kira-kira bener nggak nih hasil penelitiannya gitu. Nah, nanti kita tes sama-sama. Kalau teman-teman mau tes di rumah langsung silahkan. Parkir motor mundur itu lebih jago laki-laki gitu ya. Nah, sehingga dalam beberapa hal misalnya politik, apa juga dalam mengasuh anak dan rumah tangga, kita diberikan porsinya masing-masing. Misalnya laki-laki dilebihkan atas wanita pada beberapa hal, kemudian wanita juga diberikan kelebihan atas laki-laki pada beberapa hal gitu. Jadi tidak ada alasan untuk kita menjatuhkan satu sama lain. Kita saling membutuhkan gitu ya. Jadi kita adalah muslimah, semua kita adalah muslimah yang menganut agama Islam, kemudian yang menjalankan menjalankan agama Islam gitu. Semua kita adalah muslimah gitu. Aja Kasri. Itu baru pembahasan tentang muslimah nih. Sekarang kita ke judul besar kita, muslimah berdaya. Nah, kita sebagai muslimah nggak cuma sekedar muslimah gitu, maksudnya kita sebagai perempuan beragama Islam muslimah udah gitu doang. Terus kita ngapain? Ya sesuai sama yang kita bilang, kok selama ini kita udah ngapain sih, kayak nggak ada peran gitu, udah kayak gimana gitu. Jadi ya muslimah berdaya itu sebenarnya kayak gimana? Oke. Berdasarkan judul besarnya gitu ya, muslimah berdaya. Kira-kira teman-teman ngertiin berdaya itu gimana? Berdaya. Muslimah berdaya. Kalau kita melihat dari katanya gitu, muslimah berdaya, berarti mereka yang membuahkan karya, mereka yang menjadi inspirasi bagi yang lain gitu. Mereka nggak cuman hidup udah lempeng gitu doang hidupnya, enggak. Tapi yang harus kita sadari 3 pilar utama yang muslimah harus ingat, dan mereka pasti akan menemukan ini, nggak bisa ditawar. Dasarnya itu nggak bisa ditawar, karena 3 itu adalah kewajiban kita untuk melaksanakan. 3. Yang Dicatat pertama ya. yang pertama Perlu dicatat nih teman-teman. Dicatat, nanti siapa tahu ini menjadi soal kuis ya Kak. Iya, betul banget. Karena kuisnya nggak dikasih tahu nih. Oh iya. Oke. Yang pertama, mar'atus sholihah. Mar'atus sholihah itu apa? Artinya wanita sholihah. Nah, wanita sholihah nih Kak Asri. Yang pertama wanita sholihah, yang kedua itu adalah zaujatul muti'ah atau istri yang taat. Kita belum jadi istri Kak Asri. Kita masih sendiri, masih menanti. Kemudian yang ketiga itu adalah madrasatul ula atau madrasah pertama. Bagi siapa? Bagi anak-anak kita tentunya. Nah, ini kita juga belum Kak Asri ya. Yang kedua aja belum, apalagi yang ketiga. Nah, untuk memaksimalkan peran kita pada 2 pilar kedua dan ketiga, itu tentu kita harus memaksimalkan potensi kita sebagai muslimah di yang pertama, mar'atus sholihah. Ya gimana kita mau jadi istri yang sholihah, istri yang taat, atau punya anak besok terus kita didik kalau kita belum benar jadi mar'atus sholihah gitu. Kita belum benar jadi orang gitu ya. Jadi kita harus melewati yang pertama dulu. Jadi itulah masa penantian yang seperti ini nih, yang kita lagi sendiri-sendiri harus maksimalin potensi kita. Mau gimana, misalnya berkarya itu kan banyak. Berkarya itu bisa dengan banyak cara, mau menulis, mau kalau misalnya suka ngomong ya tinggal buat rekaman terus diupload gitu ya. Pokoknya banyak banget cara-cara kita bisa berkarya gitu. Nah, sebelum ke sana mungkin teman-teman pernah dengar tentang at-tawazun atau keseimbangan, bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seimbang semuanya gitu. Yang pertama dari potensi jasadiahnya. Jasadiah berarti Kak Asri kita jasadiah ini badan kita gitu, tubuh kita. Kemudian ada potensi ruhiyah dan potensi akliyah, akal kita, kemudian ruh kita. Nah, sebagaimana kalau misalnya kita makan biar kita bisa bertenaga gitu ya, dapat tenaga biar kita bisa beraktivitas, kita juga harus memberi makan kepada akal kita, juga ruhiyah kita gitu. Akal dengan cara apa? Beribadah, berzikir. Jangan sampai makan doang tapi nggak ngasih gizi ke ruhiyah kita gitu, atau nggak ngasih gizi ke akal kita gitu. Jadi muslimah apa gitu ya, kalau misalnya cuma makan coklat, makan apa gitu ya, terus tiba-tiba gembul gitu kan. Nah, jadi jangan hanya memberi gizi pada jasadiah kita, jadi nggak seimbang dong. Kita makan gemuk, sehat, tapi
nginyi gitu. Nginyi itu Kak Asri ya Apa sih, Bang? on gitu ya, bego gitu. Astagfirullahaladzim, itu bahasa kasar ya. Mohon maaf. Maaf, maksudnya Ya. kalau kita juga tidak menuntut ilmu atau memberikan gizi kepada ruhiyah kita, Ya. berupa membaca buku misalnya, tilawah iya sih. dan lain sebagainya, ya percuma juga kita sehat gitu ya. Jadi sebagai muslimah, sebagai wanita solihah gitu ya Kak Asri, kita mungkin belum termasuk atau sudah ya. Masya Allah. Kita harus bisa menyeimbangkan 3 potensi itu gitu teman-teman. Gitu ya. Ya. Nah, kayak kita disebut mar'atu soleha, kayaknya baru mar'atunya aja. Iya, ya. Solehanya kayaknya belum. Iya. disebut. Nah, kita mungkin semakin mengerucut ya, maksudnya tadi udah dijelasin tentang muslimah berdaya. Nah, sekarang cara berdaya mungkin teman-teman juga bingung nih. Saya nggak bisa ini, saya cuma bisa ini. Terus saya harus ngembangin diri kayak gimana sih dari Kak Hayani? Bisa gimana? Oke. Kalau misalnya kan tadi kita bilang untuk masuk ke poin kedua dan poin ketiga atau pilar kedua dan ketiga, berarti kita harus memang memaksimalkan semaksimal mungkin pokoknya ya potensi kita ketika kita masih sendiri, ketika pada masa-masa penantian kita, karena pasti kita akan menentukan maksud saya pasti kita akan menemukan gitu besok bagaimana kita akan menjadi istri yang taat terhadap suami kalau kita nggak punya bekal atau ilmu ketika kita masih sendiri gitu, atau gimana kita akan mendidik dan mengasuh anak-anak kita kalau kita misalnya tidak memanfaatkan waktu sebelum kita sendiri itu untuk belajar tentang itu gitu. Jadi bagaimana kita memaksimalkan itu termasuk bagaimana kita produktif, karena banyak Kak Asri yang dia banyak kerjaannya, dia sibuk gitu tapi nggak ada hasil gitu, tuh nggak produktif. Meskipun kita banyak kerjaan tapi tidak membuahkan hasil pada akhirnya, we don't have result at the end, ya percuma juga gitu ya. Lelahnya doang gitu ya. Lelahnya doang gitu. Jadi Jadi bagaimana kita produktif itu yang pertama bisa dengan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. pasti. Ya pasti itu. Bagaimana Kak Nani kita menuntut ilmu? Gimana dalam masa pandemi ruang dan waktu tidak membatasi kita untuk menuntut ilmu. Kita masih bisa searching di internet, baca-baca buku. Kak, saya nggak suka baca. Jangan jadi saya pada masa lalu. Saya juga nggak suka baca dulu. Tapi akhirnya semakin kesini semakin saya menyadari bahwa kalau dulu kita sering dengar membaca adalah jendela dunia gitu ya. Dulu saya belum sadar itu, tapi semakin kesini semakin oh ya benar. Dengan membaca saya jadi tahu banyak. Dengan membaca saya jadi saya jadi semakin bisa memperbaiki diri gitu. Makin banyak kosakata yang kita tahu, makin banyak hal baru yang kita tahu, dan jadi kita semakin berisi gitu. Jadi jangan malas membaca. Kalau teman-teman saya nggak suka baca, saya nggak suka nulis, saya nggak suka, semua nggak disuka, terus dia mau hidup gimana? Terus mau ngapain gitu. Hal yang lain yang bisa kita lakukan biar kita bisa produktif juga, dengan menentukan waktu yang efektif untuk kita. Jadi teman-teman bisa quality first, sering dengar nggak Kak Asri? Jadi kualitas dulu, jangan banyaknya doang kerjaan kita tapi nggak ada yang nggak berkualitas gitu. Ingat banget itu quality first, bukan cuma ada di fashion atau baju gitu ya, tapi quality first itu juga bisa bermanfaat di sini, karena kita dalam melakukan kegiatan apapun kita harus lihat kualitasnya dulu gitu. Jangan banyaknya doang tapi in the end kita nggak ada menghasilkan apa-apa gitu. Kalau kita dengar nih Kak Asri, mungkin ada perempuan tangguh atau muslimah tangguh gitu. Tangguh itu apa? Tangguh itu ada kepanjangannya. Oh, ada kepanjangannya. Ya, itu adalah singkatan dari tanggap, gaul, dan apa? Tanggap, gaul, dan teduh gitu. Tanggap itu apa? Kita tanggap ketika kita menemukan sesuatu, kita langsung bisa menyelesaikannya gitu. Dan itu bukan berarti untuk menyelesaikan sesuatu nggak mudah, kecuali kita punya pengalaman, kita tahu tentang banyak hal. Yang ada masalah terus kita tanggap terhadap itu, pasti itu butuh ilmu juga kan. Butuh ilmu, butuh pengalaman. Itulah sebabnya kita harus banyak baca, banyak lihat, banyak nyari pengalaman gitu. Terus yang gaul ini bukan berarti pakaiannya harus yang seksi, terus yang gimana, fashionable gitu ya. Tapi yang gimana Kak Asri yang gaul itu maksudnya kita up to date terhadap ilmu-ilmu.
Ya. semua ilmu dalam hal apapun. Kita update terhadap misalnya berita-berita Islam, berita-berita dunia internasional, kita up to date gitu. Terus yang terakhir kita teduh. Wah, ini meneduhkan. Kita menjadi peneduh bagi orang lain. Kita meneduhkan orang lain gitu. Jadi itu adalah tanggap, gaul, dan teduh gitu. Siapa yang mau jadi perempuan tangguh silahkan komen di bawah. Maaf Yang ini cowok-cowok jangan jawab. ya gitu Kak Asri. Itu aja yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau ada cara lain silahkan di komen. Mungkin teman-teman punya cara lain biar efektif gitu ya. Kak, misalnya nanti ada yang nanya, Kak gimana? Saya nggak suka baca atau saya mau nulis tapi nggak bisa nulis. Oh, nah itu kita harus maksimalin potensi kita dengan cara apa? Ikuti yang keterampilan-keterampilan. Misalnya kursus-kursus online gitu ya, kursus-kursus online, terus belajar kepenulisan, termasuk saya itu sedang belajar menulis karena saya melihat menulis adalah salah satu karya yang bisa kita tinggalkan sebelum kita meninggal dunia gitu ya. Apalagi yang bisa kita tinggalkan kalau tidak karya kita gitu. Mau dikenang dengan apa kalau kita meninggal nanti gitu. Asri itu yang mana? Oh, Asri yang punya buku ini ya, gitu. Atau Asri yang dulu begini ya. Pasti ada yang membuat kita harus dikenang ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, makanya teman-teman jangan mau jadi muslimah biasa aja gitu. Lagi menulis ya, karena buku itu bakalan terus dibaca sekalipun kita udah selain dia dikenang juga jadi amal jariah. Lagi bukunya itu bermanfaat banget gitu. Ya, kayak tadi kita bahas sudah muslimah berdaya. Nah, gini nih. Sekarang teman-teman udah pada tadi udah dikasih ini kita harus apa ya? Ngembangin baru 16 menit. Kita merasa ngomong udah banyak ya. Tapi teman-teman kayaknya masih setia ya, mumpung masih dengerin. Jangan sampai live dari live streaming ini ya. Ada kita udah jangan bosan dengerin. Ya, jangan bosan. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin saya mau ngingetin lagi tadi yang kita udah bilang di awal, bakalan ada kuis nanti di akhir acara ya. Tapi kuisnya kita nggak kasih tahu sekarang supaya teman-teman nonton sampai habis. Kuisnya apa? Yang pasti kuisnya berhadiah. Hadiah pulsa jutaan rupiah. Atau hadiah mobil, gambarnya doang. Kunci nanti mobil. dikirim gambarnya lewat WA. Ya benar banget bisa. Oke. Itu jadi bahas itu ya. Oke. Apa kita nggak garing ya? Maaf pemirsa. Oke. Tadi kita udah bahas masalah muslim keberdayaan. Sekarang teman-teman di rumah, para wanita khususnya ya, pasti punya apa istilahnya ya, sebagai mahasiswa yang udah jadi guru. Nah, sekarang gimana kita sebagai muslimah dengan pekerjaan kita sebagai ini bisa memaksimalkan peran kita selain sebagai pekerjaan kita, di bidang pekerjaan kita juga sebagai muslimah itu sendiri. Gimana maksudnya, Kak? Gimana? Bagaimana memaksimalkan peran kita sebagai muslimah? Kalau misalnya teman-teman mau jadi penulis, penulis yang bisa menginspirasi banyak orang. Jadi aktivis juga boleh, aktivis yang mengajak orang kepada kebaikan. Karena apa tadi? Muslimah itu juga berhak untuk dakwah ya. Karena banyak Kak Asri, mungkin kalau disebut dakwah mereka langsung wah dakwah saya harusnya bawa mikrofon terus saya harus bawa kitab ngaji gitu. Enggak, dakwah itu kan asal katanya apa? Da'ah ya dakwatan gitu ya kalau tidak salah. Kita pernah mondok juga. Kalau salah kita di komen. Da'ah ya dakwatan gitu. Yang artinya menyeru kepada kebaikan. Sesederhana kita berbagi gitu dah. Jangan dibayangin dakwah itu nanti saya akan suruh mereka ini pakai Al-Quran gitu. Sesederhana dakwah itu sesederhana kita mengajak teman kita, kemudian mengajak ke kebaikan tentunya gitu. Kita jadi aktivis yang menyeru kepada kebaikan. Boleh juga kalau misalnya kita jadi dokter, tapi dokter juga yang bermanfaat gitu. Jelas khairun nas anfa'uhum linnas. Karena banyak orang yang tahu khairun nas anfa'uhum linnas itu yang sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Banyak yang tahu tapi banyak juga yang belum mengamalkan gitu. Aduh bahaya kalau udah tahu tapi belum ngamalin gitu, bahaya gitu ya. Nah, mau jadi apa juga, mau jadi fotografer atau desainer. Tuh semuanya silahkan disikat abis dah pokoknya. Tapi ingat kita harus tetap juga sebagai maratus solihah memaksimalkan potensi kita. Jangan lupa kalau kita jadi dokter harus tetap belajar Islam. Kita mau jadi desainer yang untuk orang-orang Islam, misalnya muslimah desainernya gitu ya. Yang pokoknya yang jelas
cita-cita kita atau apapun profesi kita jangan sampai hanya stuck bermanfaatnya itu untuk diri kita sendiri, tapi usahakan bermanfaatnya itu juga untuk orang lain gitu, amal jariah jadinya gitu ya. Gitu. Gini Kak Asri, kemiskinan yang paling bahaya itu bukan miskin harta ya, miskin yang paling berbahaya itu bukan miskin harta Quote nih, catat. ya, tapi bukan dari saya, nanti teman-teman bisa temukan Iya. ini, saya sebut anonimus saja ya, tanpa nama. Kemiskinan yang paling berbahaya itu bukan kemiskinan harta, tapi kemiskinan yang paling berbahaya itu adalah kemiskinan tekad atau kemauan. Jadi aduh bahaya kalau kita udah hidup yang lempeng aja tapi nggak ada cita-cita, nggak tahu mau jadi apa, atau nggak ada keinginan untuk berubah gitu. Jadi kita adalah semiskin-miskin orang. Nah, bukan orang yang nggak punya harta. Orang yang miskin pun kalau dia punya tekad untuk sukses, untuk maju, untuk kaya, untuk bermanfaat bagi orang lain, mereka lebih kaya daripada kita ketimbang kita yang berada tapi nggak punya keinginan atau tekad Benar sama sekali banget. untuk berubah gitu ya. So put everything in control, teman-teman harus punya cita-cita, harus punya kemauan untuk berubah, karena apa bahasanya Allah sebutin itu, Apa yo? Allah tidak akan merubah Ya, suatu kaum kecuali dia dia sendiri yang akan mengubahnya. Jadi yuk kita sama-sama berubah. Berubahnya tentu gimana? Berubahnya ke yang lebih baik. Nggak mungkin kita berubah jadi orang atau jadi transformer, nggak mungkin. Tiba-tiba gitu. Jadi apapun profesi kita harus bisa bermanfaat dan menebar kebaikan. Ya Itu intinya. Itu yang memaksimalkan peran sebagai muslimah gitu. Tetap kita kodratnya tuh muslimah apapun pekerjaan kita gitu ya intinya. Kalau saya sendiri sih sekarang ya, karena kita udah bagi ilmu nih lumayan ya, udah sharing-sharing Kak Yani. Saya kepo sama Kak Nania sendiri nih. Gimana? Ada yang kepo? Ya kan, kita tahu nih, atau mungkin ada yang belum tahu, mungkin saya bagi info sedikit. Nah, Kak Nani ini adalah seorang muslimah Aduh, saya muslimah. lumayan berprestasi, prestasinya sana sini, mungkin udah nge-MC sana sini, jadi pengisi materi sana sini, dari acara ke acara, dari panggung ke panggung, bahkan udah sampai ke luar negeri. Waduh, itu mungkin, mungkin bisa diceritain sedikit biar jadi motivasi buat teman-teman. Oh, mungkin dari cara belajarnya, cara ngatur waktunya, dan pastinya memaksimalkan peran Kak Nani sendiri sebagai muslimah. Nah, itu sulit gak pertanyaannya? Lumayan. Karena saya harus bercerita. Sebenarnya kalau saya bercerita di depan sekarang itu nggak cukup, sehari juga nggak cukup. Karena basically saya suka cerita. Jadi kalau disuruh cerita ya saya senang aja gitu. Benar-benar. Tapi singkat aja ya teman-teman. Dalam beberapa menit asli saya juga pakai stopwatch ini biar saya nggak kebanyakan ngomong. Oke. Ya, lulus dari pondok. Memang kita dari pondok sering saingan ya. Saingan apa dulu? Kita sering saingan mau di kitab, mau di kelas gitu kan ya. Lulus dari pondok, saya alumni pendidikan kimia di UNRAM. Sebenarnya bukan itu yang menjadi pilihan saya, tapi Allah takdirkan ke sana gitu. Allah takdirkan ke UNRAM. 4 tahun mengenyam pendidikan sebagai mahasiswi di pendidikan kimia. Banyak hal tentu yang kita lewati, dan 4 tahun itu akan saya ceritakan dalam beberapa menit. Siap disimak. Kalau misalnya dibilang kesuksesan terbesar seseorang, artinya kalau orang-orang yang sukses itu mungkin mereka tidak menceritakan bagaimana mereka pernah jatuh. Mungkin orang lain tidak akan pernah tahu bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana mereka pernah jatuh, nangis, bagaimana mereka memperjuangkan apa yang mereka inginkan, sehingga yang terlihat di depan kaca oleh orang-orang adalah kesuksesannya dia. Tapi orang nggak tahu bagaimana dia di belakang nangis-nangisan, misalnya memperjuangkan apa yang dia impikan. Termasuk saya begitu. Di kampus saya termasuk saya mengaktifkan diri saya pada sebuah organisasi bahasa Inggris, basically because I like English very much. Karena dulu saya sering lomba-lomba debat gitu ya, lomba-lomba pidato gitu. Karena saya memang ya cuma tim hore. Karena saya pokoknya senang gitu dah, pokoknya ngomong di depan orang gitu. Akhirnya ikut
organisasi itu karena saya nggak mau jadi mahasiswi yang cuman kupu-kupu gitu yang terbang gitu ya. Kupu-kupu malam apa? Kupu-kupu malam. Kupu-kupu apa tuh nggak tahu. Nah, kupu-kupu itu mahasiswa yang kuliah pulang, kuliah pulang. Ya. Jadi saya nggak mau jadi orang-orang yang seperti itu gitu Ya. yang mereka datang kuliah di kelasnya kalau mereka dapat ilmunya, kalau nggak mereka pegang HP misalnya atau nonton nikmatin wifi kampus. Kalau mereka dapat ilmu dari dosennya. Terus habis itu mereka pulang. Aduh, sayang sekali waktu kita sama-sama 24 jam loh Kak Asri dengan mahasiswa yang lain. Ya. Waktu kita sama-sama 24 jam, tapi kok ada yang sudah jadi ketua BEM misalnya, atau ada yang sudah pergi ke luar negeri, ada yang sudah menerbitkan karya buku misalnya, atau dia sudah menjadi trainer dan pembicara atau motivator di tempat-tempat lain. Itu artinya apa? Masalahnya ada pada diri kita, bukan masalahnya pada waktu. Karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu waktu sama-sama 24 jam. Nih, saya kasih 24 jam, plek, kamu manfaatin terserah gimana. Nah, sekarang kita nih yang bisa mengelola waktu 24 jam itu seperti apa. Perjuangan untuk yang ke Thailand itu pun itu luar biasa. Alhamdulillahnya tapi itu gratis dari ini ya, karena namanya juga seleksi gitu ya. Kita diseleksi ya, diseleksinya itu pun wawancara ini dulu wawancaranya online oleh pihak dari Thailand. Dan itu saya yang seharusnya PPL di semester 7 biasanya anak-anak FKIP, tapi saya diminta perginya itu waktu semester 5 gitu. Dan itu luar biasa perjuangannya, menahan ini juga ya, menahan pandangan ketika kita di negara lain, Masya Allah. Yang kita melihat orang-orang dengan berpakaian yang tidak sewajarnya, seperti kita melihat biasa lingkungan kita kalau di Lombok atau kalau di Indonesia secara umum. Banyak pokoknya pengalaman-pengalaman waktu di masa-masa kuliah. Jadi teman-teman, adik-adik terutama nih lulusan Pondok Pesantren Nurul Hakim yang kalau sekarang lagi kuliah, jangan sampai jadi kayak saya di masa lalu gitu. Bucin misalnya atau atau suka yang suka Korea gitu ya. Karena jangan sampai ada penyesalan dalam diri kita. Aduh, nyesel saya dulu tuh, jangan sampai gitu. Meskipun pasti meskipun kita pasti akan menemukan kalimat itu gitu. Meskipun kita pasti akan menemukan kalimat itu dan pasti akan bilang kalimat itu. Aduh, nyesel saya dulu tidak memanfaatkan ini. Aduh, nyesel saya dulu tidak ini. Jadi masa iya tidak tergerak hatinya dari cerita-cerita kita gitu. Jadi yang dari senior kepada adik-adik yang Nurul Hakim terutama ya, karena kita besar 6 tahun di sana. Jadi besar harapan kita agar tidak mengikuti jejak-jejak gitu. Jadi kalau sudah tahu, dengar cerita pengalaman dari kakak-kakaknya yang mungkin ada penyesalan tidak memanfaatkan atau tidak memaksimalkan waktunya ketika dulu kita masih lebih muda dari sekarang gitu. Jadi dimaksimalkan lagi waktunya. Kalau teman-teman atau adik-adik misalnya suka-suka baca atau suka-suka nulis status, disimpan aja statusnya itu, disimpan, siapa tahu besok-besok bisa diterbitin gitu. Kalau yang suka galau-galau misalnya, dia cinta dalam diam ya namanya. Terus dia suka nulis galau-galau, terus ngepost. Itu suatu saat nanti teman-teman akan lihat dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi yang lain gitu. Ya. Jadi banyak banget pokoknya Kak Asri pengalaman-pengalaman dari pondok, terus 4 tahun kuliah, terus yang suka jadi misalnya Kak Asri kan jadi relawan. Terus kita juga pokoknya pulang kampus nih, banyak kan angkatan sekarang lulus jalur corona kan ya. Jadi lulus jalur corona, adik-adik pesan kita nih, kakak-kakaknya semua yang IKPPNH 2015, kita berdua kami mewakili, maksimalkan potensi adik-adik, maksimalkan waktunya sebaik mungkin, jangan sampai ada penyesalan. Meskipun memang penyesalan itu selalu di akhir gitu ya, nggak ada penyesalan di awal. Kita pendaftaran. Iya, pendaftaran. Sudah agak. Nah, itu gitu aja Kak Asri. Itu kan udah 7 menit saya ngomong. 4 tahun tuh 7 menit. Mungkin sedikit nambahin ya, tadi pesan-pesan buat adik-adik yang masih mondok,
mungkin nanti pikirannya mondok, capek ini, capek ngaji, harus bangun Mm-mm. pagi, dan nikmatin aja gitu, karena kita yang udah lulus pun kangen masa-masa yang itu ya nggak. Aduh, Kita kangen pengen banget. mondok, kalian ketemu sama teman-teman 24 jam loh sama teman-temannya di pondok itu Nah, nikmat banget. Sekarang kita malah kangen masa-masa itu ya, lelah belajarnya, lelah semua ngajinya itu wajar banget gitu. Siapa sih namanya juga belajar pasti lelah gitu ya. Kalau nggak lelah ya nggak belajar. oh ya, satu lagi Kak Asri. Di pondok itu ada namanya muhadaroh. Ya, Ya benar. mungkin yang pondok, anak pondok pasti tahu karena muhadaroh itu yang pidato di depan orang terus kita Ya. dikumpulin. Di muhadaroh itu ada namanya mahfuzot. Nah, siapa yang tahu mahfuzot? Apa mahfuzot yang Kak Asri paling ingat? Apa Apa coba? ya? Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, apa Apa Kak ya? Asri? Apa ya? Gak ingat penonton? Penonton ada yang Ada yang ingat? apa? Laisal Fatah. Laisal fata mayaqulu hadza abi walakinnal fata mayaqulu anada. Apa lagi? Coba sebutin. Ya, Bisa Oh, Al-Ummu Madrasatul Ula. Nah, pas banget. Itu yang saya mau bilang. Penonton. Jadi nih Kak Asri, Mm-mm. kalau dulu saya di pondok waktu mahfuzat itu sebutin gitu, Ya. Al-Ummu Madrasatul Ula gitu ya intonasinya. Pondok banget. Iya. Dulu di saya itu tidak berarti apa-apa. Kenapa? Karena ya udah al-ummu ibu, madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Apa itu gitu? Kita nggak menggali maknanya sampai sedalam itu ketika kita mendengar mahfuzat itu. Tapi ternyata semakin kesini ketika kita sudah beranjak dewasa gitu ya, sudah semakin bertambah usia gitu, kita semakin menyadari bahwa oh ternyata ini loh gitu maksudnya madrasatul ula itu berarti al-ummu madrasatul ula itu berarti sedalam itu makna yang kalau kita gali sedalam itu maknanya gitu. Bagaimana kita al-ummu atau ibu menjadi seorang ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anak kita, tidak hanya madrasah pertama. Untuk mencapai madrasah pertama ini Kak Asri susah banget. Yang tadi larinya ke 3 pilar utama itu. Jadi kalau teman-teman misalnya adik-adik pondok, mahfuzot itu bukan sekadar mahfuzot ya Kak Asri ya. Sering dengar yang ini enggak? Experience is the best teacher. Itu paling sering. Experience is the best teacher. Terus Allahu Akbar gitu. Nadanya sampai dihafal. Sampai kita hafal gitu. Dan akhirnya ketika lulus dari pondok kita baru paham, oh arti maknanya begini. Artinya semakin banyak pengalaman kita, semakin kita bisa berguru dari pengalaman-pengalaman itu gitu. Experience is the best teacher. Jadi setelah lulus dari pondok saya baru sadari bahwa mahfuzat itu begitu dalam maknanya dan kita diajarkan 6 tahun gitu ya. 6 tahun kita diajarkan di pondok mahfuzat itu tanpa kita menggali makna ketika di pondok, tapi akhirnya ketika keluar pondok wah ternyata dalam banget artinya gitu. Kalau kita bisa mengambil makna dan menggali maknanya secara lebih dalam. Wah, lumayan. Gak berasa banget ini udah lebih 30 menit kita. Lebih 30 menit, aduh. Mungkin sebelum sesi akhir mungkin kita bisa jawab pertanyaan dulu ya. Iya. Aduh, ada pertanyaan. Iya, ada banyak pertanyaan nih. Udah banyak banget yang masuk. Ya teman-teman kepo juga nih Mas. Wah, yang nanya malah banyak yang cowok. Aduh. Jangan tanya saya. Kita batasi berapa pertanyaan ya, Kak ya? 1. Ya. Oke, sampai pertanyaannya habis aja ya. Oke, siap-siap Kak Nani. Udah belajar ya? Jawab. Udah belajar? Nggak tahu pertanyaannya apa. Nggak dikasih bocoran sama moderatornya sebelumnya. Nggak ada kisi-kisi, ya udah. Silahkan Anda menjawab. Waktu Anda 30 detik. Oke, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Uhti Kabiro. Masya Allah. Apa tuh? Saya so gini loh, saya kecil kok saya berdiri nih kaget nah. Assalamualaikum Uhti Kabiro. Izin bertanya dari hamba Tuhan. Dari hamba Tuhan nih. Bagaimana pendapat Ustazah? Ya Ustazah ada lagi nih. Bagaimana pendapat Ustazah dalam Umun boleh. Umun? Karena kita juga akan menjadi ibu pada akhirnya. Oke. Bagaimana pendapat Ustazah dalam perspektif Islam tentang ini kayaknya agak susah ya? Agak susah. Jangan yang susah-susah, Kak Asri nanti suruh dia jawab sendiri. Kita jawab semampu aja, bukan kita. Kau. Aku tidak menjawab. Kau nanti ini yang nonton boleh. Oke, kita lanjut. Bagaimana pendapat Ustazah dalam perspektif Islam tentang isu-isu feminisme dan kesetaraan gender yang semakin viral abad ini, seperti slogan "My body is my choice" dan semisalnya. Oke, agak keras nih. Syukurnya sudah baca masalah feminisme. Dan feminisme ini pernah menjadi mosi debat
ketika Wow. saya pernah menjadi mahasiswa. Anak dong. Dalam Islam memang feminism ya. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya feminism itu ya, kalau tadi di awal kita udah bilang keistimewaan antara laki-laki dengan perempuan itu pada punya porsinya masing-masing. Kita nggak mungkin sama dalam segala hal. Kita sama pada hal-hal tertentu saja. Gitu. Jadi tidak bisa kita menyamakan. Makanya feminism dalam Islam itu kalau katanya Ustadz Felix ya. Kalau katanya Ustadz Felix itu juga kalau katanya Ustadz Felix itu salah pemikiran orang-orang yang ingin setara dengan laki-laki. Setaranya dalam hal apa gitu ya. Karena tentu seperti yang sudah kita sebut sebelumnya itu ke Asri, kita nggak mungkin sama dalam berbagai hal, tuh nggak mungkin sama setara dalam semua hal. Kita ingin menyetarai laki-laki atau bahkan mungkin lebih tinggi dari laki-laki, itu tidak mungkin pada semua hal ya. Pada beberapa hal karena kita istimewa pada porsi kita masing-masing. Laki-laki misalnya dalam hal politik mereka lebih politik praktis ya, laki-laki itu lebih unggul misalnya, meskipun harus perempuan juga harus paham dan mengerti bagaimana politik itu. Dan misalnya dalam hal mengasuh anak dan rumah tangga, yang lebih cocok di situ siapa? Perempuan. Karena tanpa meremehkan laki-laki juga harus tahu bagaimana mengasuh dan mengatur rumah tangga gitu. Ada yang belanja gitu ya. Jadi kalau menurut saya memang feminisme dalam Islam itu kalau kata Ustadz Felix itu tidak diinikan ya. Jangan gitu. Ya karena kita istimewa pada porsi kita masing-masing. Kita istimewa pada porsi kita masing-masing gitu. Perlu di highlight. Betul. Oke, kita lanjut. Next. Semoga jawabannya kalian ini silakan bisa. Yang nanya boleh komentar kalau nggak setuju sama saya. Nanti dibabat sama yang lain. Nanti dibantu sama yang lain. Okay. Anda? Jangan nanya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya panjang-panjang ya. Dia punya pertanyaan. Pasti Anda tahu siapa yang nanya karena dia kan WA. Bukan, ini grup. Oke, nama ya ampun, sebut saja Mawar. Kita udah kayak investigasi nih. Sebut saja Mawar. Pertanyaannya panjang banget. Saya butuh baca curhatan nih. Oke, gimana menurut Kak Nani? Anggapan bahwa perempuan itu kodratnya ya menikah, ngurus rumah tangga, seolah-olah perempuan yang punya mimpi besar atau cita-cita tinggi itu tidak wajar, malah kadang salah di mata banyak orang. Tidak seperti laki-laki, perempuan dituntut umur segini, seharusnya udah gini, umur segini, seharusnya begini loh. Dan banyaklah hal lain yang ujung-ujungnya memojokkan perempuan. Nikah aja lah, paling juga nanti ngurus rumah. Kasih semangat dong untuk perempuan-perempuan di luar sana agar berani memperjuangkan mimpi mereka. Terima kasih Kak Nani dan Kak Asri. Halo. Sama-sama. Halo yang bertanya. Saya ingin menyapa perempuan-perempuan termasuk muslimah yang sedang menonton atau nanti mungkin menonton siaran ulangnya. Kita bisa meraih cita-cita kita ya. Kita itu termasuk judul artikel saya kemarin Kak Asri. Saya kemarin nulis artikel yang judulnya 3R. Apa yang R pertama? Betul. Wanita itu cukup di kasur, di dapur. Terus apa yang terakhir? Sumur. Di sumur. Jadi nggak cukup di sana doang gitu. Pernah mungkin teman-teman baca buku AW Inspiring Us? Nanti teman-teman cari ya, AW Inspiring Us. Itu bukunya tentang yang pertama dan yang kedua. Itu adalah cerita perjalanan seorang muslimah ketika dia ingin mencapai mimpinya, yang dia dari dia masa sendiri sampai dia menjalankan atau sekolah ke luar negeri itu. Bayangin sekolah ke luar negeri dengan anaknya karena suaminya waktu itu harus tugas keluar. Jadi di situ diceritakan sekali perjalanannya dan mematahkan common isu tentang perempuan itu nggak bisa ngapa-ngapain atau dibatasi gitu. Enggak, kita masih bisa bercita-cita, kita masih bisa sekolah, tapi sekolah ke luar negeri. Kalau misalnya boleh ada mahram dulu, boleh menikah dulu, ya silahkan gitu. Kalau misalnya ada yang bilang apa tadi Kak Asri, dia dibatasi gitu ya. Aduh,
raih aja apa yang kita bisa gitu, belajar sebanyak-banyaknya. Untuk membius mulut orang-orang yang nyinyirin kita itu dengan cara membuktikannya. Kalau dia sudah kebukti kita berhasil, they will stop. Mereka akan berhenti ngomong dan berhenti nyinyirin. Jadi intinya kalau misalnya kita punya cita-cita nih, punya impian, perempuan terutama yang bilang, kamu jangan ini, kamu langsung nikah aja sebelum nanti umur 25. Itu ya menjadi standar nih yang umur 25. Nanti sebelum umur 25 kamu harus nikah. Soalnya nanti di atas 25 kamu udah nggak laku gitu. Aduh, itu bahaya itu. Yang apa sih? Pikiran-pikiran seperti itu tuh bahaya, karena silakan raih cita-cita kita, tapi ingat kodrat kita untuk pilar yang kedua menjadi istri, jadi kita harus menikah. Yang perempuan kita harus menikah. Kita harus menikah. Ya, jadi ditunggu untuk sebelum ke sana, sebelum ke menikah, manfaatkan masa penantian kita. Silakan kalau yang mau bercita-cita tinggi sekolah ke luar negeri, silakan diraih. Dan kalau ada orang yang nyinyirin, jalanin aja dulu, nanti buktiin gitu ya, biar mereka berhenti ngomongin kita, dia ngapain segala macam. Kalau saya sih begitu tipenya Kak Asri ya, tidak terlalu mendengar yang orang katakan gitu. Standar, karena gini, standar sukses orang-orang itu berbeda. Kalau misalnya standar sukses orang itu lulus universitas negeri, lah berarti yang lulus universitas swasta mereka nggak sukses, enggak kan? Nah, terus kalau misalnya standar sukses orang itu bisa ngasilin uang 1 juta atau 25 juta dalam satu hari, terus mereka yang pedagang kecil atau yang lain-lain, pebisnis yang lain-lain itu nggak sukses, kan beda-beda. Jadi standar sukses seseorang itu beda-beda. Nah, sekarang gimana teman-teman mendefinisikan standar sukses teman-teman? Saya rekomendasikan buku ini, buku Jika Kita Tidak Pernah Jadi Apa-apa, itu karya Alfi Syahrin ya. Jadi dicatat nih judul-judul bukunya, itu judul-judul buku yang saya baca. Paling A1-2, terus ada Jika Kita Tidak Pernah Jadi Apa-apa, terus pokoknya banyak lah. Banyak-banyakin baca buku yang tentang perempuan-perempuan. Ada juga karya Imron Mustafa, itu tentang perempuan-perempuan surga, atau apa ya, perjuangan mujahidah, perjuangan seorang perempuan. Pokoknya banyak sekali buku-buku yang membahas khusus tentang perempuan, bagaimana kita bisa memaksimalkan diri kita sebagai perempuan dan melawan stigma orang-orang yang mengatakan perempuan itu wah kamu di kasur sore gitu. Betul banget. Itu mengkerdilkan kita. Jadi nggak ada orang yang mau jadi bermimpi dong. Teman-teman tahu, nanti ada nanti. Mungkin ini udah 42 menit. Mungkin yang bisa saya highlight dari yang Kanani bilang tadi, kita mungkin nggak usah terlalu menjadikan standar orang itu jadi standar kita gitu. Beda. Kita nggak bisa hidup dengan standar orang lain gitu, ya kan? Nggak bisa. Standar kita beda-beda. Standar kita beda-beda. Betul. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada ya? Masih ada. Aduh, sabar-sabar aja Anda. Oke, nama nggak usah disebut aja, sudah ada. Oke, assalamualaikum Ustazah. Yang ingin bertanya mengenai tolak ukur dalam Islam, seorang wanita dikatakan wanita solehah itu apa? Apakah dari karyanya atau apa? Dan adakah panutan wanita muslimah yang bisa dicontoh oleh muslimah zaman ini? Pembahasan kita tadi nih. Oke, kita bahas kan. Bentar. Ya, coba teman-teman cari. Saya coba jawab ya. Teman-teman cari di KBBI sekarang juga, cari kata solihah, itu nggak ada. Yang ada saleh. Itu bahasa Indonesianya. Saleh. Solih bahasa kita ya dalam Islam. Yang artinya taat, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Gitu. Jadi standar Islam yang begitu. Kita lihat dari pengertiannya, wanita solihah itu seperti apa. Misalnya menutup aurat, mereka beribadah, tilawah rajin. Nggak hanya dilihat dari karya. Ngapain kita berkarya tapi kalau kita nggak beribadah gitu. Atau ngapain kita jadi motivator kemana-mana, jadi pembicara gitu, tapi kita nggak taat sama Allah gitu, percuma. Kembali pokoknya kita harus seimbang semuanya, jasadiah kita, ruhiyah kita, akal kita harus seimbang semuanya, baru mungkin kita bisa disebut sebagai wanita solihah. Dan satu
inti kita disebut jadi muslimah atau wanita solihah itu tentu menutup aurat. Jadi teman-teman yang belum menutup aurat mungkin kita Semoga. ajak, kita doakan gitu ya, Doakan, kita oke. doakan Mm-mm. gitu. Itu dalam Islam Kak Asri. Mungkin Yang- kalau kurang silahkan nanti Mm. dicari lagi referensinya gitu. dan masalah yang tadi masalah menutup aurat ya, kita tadi bilang Iya. ingatkan dong ya Bunda. Kalau Iya. ingatkan nggak mesti ngingetinnya tuh dengan cara kamu pakai jilbab, Iya, kamu nggak jangan. boleh itu udah Wah, anu rasis, banget ya. rasis. Iya, kayak gitu banyak banget sekarang yang kayak gitu kan. Mm-mm. Kita tadi sempat bahas juga masalah dakwah gitu ya. Ya. Ya mungkin mendakwahi teman-teman yang kayak gitu yang belum menutup aurat juga harus dengan cara yang tepat gitu, sesuai dengan merekanya gitu. Oke. Jangan terlalu ekstrim lah gitu. Mm-mm. Ajakin bertahap, yuk Mm. ajakin makan dulu, Mm. ajakin santai bareng dulu Ya. gitu. Besok kalau udah deket sama kita bisa dari hati ke hati. Perempuan itu dikenal begitu. Betul. Perempuan dalam yang saya baca dalam dakwah, perempuan itu lebih dari hati ke hati. Yep. Mereka dakwahnya dari hati ke hati. Aduh, dari dari hati ke hati. Kenapa? Karena mereka pinter ngenain perasaan orang. Nanti Yeah. kalau udah Kak Asri nyaman sama saya bisa ajakin kemana aja dan Yeah. ngajakin apa aja Betul. gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya ada keluhan, ih saya punya teman, saya dekat sama dia tapi dia belum ini, dia belum itu, dia nggak mau diajak kebaikan sama saya, Mm-mm. deketin lagi. Nah kalau kita sudah ajakin, kita sudah misalnya nasihatin, kita Yeah. sudah kasih tahu dan kasih contoh, tapi belum juga, kita serahkan ke Allah, tawakal ala Allah. Doakan. Kenapa? Karena namanya hidayah itu Allah yang berikan. Nggak Iya. mungkin kita manusia yang maksain banget gitu ya. Mm-mm. Hidayah itu kembali ke Allah yang memberikan. Betul. Yang penting kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Kita Iya. udah ngajakin orang, kita sudah ngajakin dia ke kebaikan. Kalau dia nggak mau ya kita doakan semoga Allah Betul. melembutkan hatinya. Mm-mm. Amin. Oke. Nasihat untuk kita juga. Mungkin sedikit bagi cerita, mungkin bukan cerita aja Iya. sih. Kalau cerita dari saya dulu pernah punya teman, saya juga punya teman yang namanya di kuliah kan, teman-teman baru semua. Kemudian mereka bukan dari background pondok, enggak gitu, belajar agama mungkin juga sedikit. Terus mereka masih jilbabnya pas-pasan, mungkin jilbab pendek, yang penting pakai jilbab gitu. Cuma saya coba dekatin, saya Dari main-main, hati ke hati. iya, main ke kos mereka, nginep sampai gitu, sampai kita deket banget. Terus saya sengaja gitu sering depan mereka pakai jilbab, terus gitu cobain, mereka ngelihat, ih bagus ya kamu pakai itu, cobain yang oke yuk cobain. Saya kasih coba pakein kayak gini loh caranya. Setelah itu baru kemudian saya coba kasih pinjem jilbab saya kasih pinjem, ini coba kamu cantik deh pakai ini, kayak gitu. Lama-lama besok dia pinjem jilbab warna lain, Yeah. pinjem dong, lama-lama nyaman. Terus baru nanya, kamu beli jilbab ini di mana? Nah. Ajakin yuk. Nah kayak gitu. Alhamdulillah, semoga dia menonton ya teman-teman, dan dari dia pun dia bisa ngajak teman yang lain gitu. Wah, Pahala itu enak banget. jariah banget. Itu mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau ngajak teman-temannya yang juga kayak gitu. Oke, kita lanjut Nonton pertanyaan bisa apa ya. gimana ya? Udah, kita udah melewati batas waktu nih. Iya. Nggak apa-apa. Oke, udah deh ya 47 pertanyaannya. menit. Udah ya, udah Oke. stop pertanyaan Untuk sampai pertanyaan di situ. yang stop. Yang terakhir. Oke, sebelum kita tutup mungkin istilahnya closing statement dari Kak Hayani. Mungkin rangkuman dari apa kita, atau ada pesan yang belum tersampaikan mungkin. Silakan. Berapa menit Kak? Kapan Kalau saya aja bisa ngomong sampai 1 jam. Nanti keburu maghrib masalahnya. 2 menit. Oke. Pesan saya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita konsumsi, Ya. itu akan mempengaruhi kepribadian kita. Jadi maksud saya apa? Teman-teman udah tahu pasti ya. Kalau kita nonton Korea itu suka joget-joget, ya jelas mereka akan joget-joget. Atau kalau misalnya mereka suka nonton YouTuber yang gimana gitu ya, mereka pasti akan ikutin. Jadi, apa yang kita konsumsi itu juga akan mempengaruhi kita gitu. Jadi kita harus mengkonsumsi yang baik, gitu. Termasuk pada bulan Ramadan nih Kak Asri. Ya, Ini adalah kesempatan banget bagi kita untuk memperbaiki diri biar kita bisa istiqomah sampai selanjutnya. Karena bulan ini kan adalah penentu bulan-bulan selanjutnya. Bayangin kalau di bulan Ramadan kita nggak rajin tilawah, aduh, gimana kalau bulan selanjutnya? Kalau di Ramadan aja kita nggak rajin sholat sunnah misalnya, gimana di bulan-bulan selanjutnya gitu. Sebuah keistimewaan kemarin nih Kak Asri, saya cerita dikit ya sebelum kita tutup.
saya terharu dengan binaan adik bina saya gitu. Adik bina saya yang bilang, Kak Nani, ini adalah pertama kali saya khotam Al-Quran dalam hidupnya. Saya langsung ngebaca panjang memang, apalagi orang tuanya sudah nggak ada ya. Semoga ini menjadi hadiah bagi ibu, karena selama ibu hidup katanya gitu, saya belum pernah menghadiahkan ibu dengan Al-Quran. Saya belum pernah tamat Al-Quran gitu katanya. Dan dalam setengah Ramadan kemarin, karena kita sering evaluasi gitu ya adik bina saya, alhamdulillah dia bisa, dan itu membuat dia menangis, juga terharu dan juga sedih gitu. Sedih karena kenapa tidak dari dulu ketika ibunya masih gitu. Kenapa sekarang ketika ibu sudah tidak ada gitu. Jadi teman-teman, bulan Ramadan tinggal sebentar lagi, kita akan ditinggal oleh bulan yang mulia. 5 hari ini kita maksimalkan memperbaiki diri, memantapkan hati, semua apa yang bisa kita konsumsi yang baik-baik itu kita konsumsi gitu. Jangan hanya meneladani wanita-wanita yang kita tidak tahu gitu. Orang-orang Indonesia misalnya, apalagi yang non muslim misalnya. Teladani juga perempuan-perempuan solihah di zaman Rasulullah. Yang kita tahu siapa? Yang teman-teman tahu pasti Aisyah. Yang kita tahu Aisyah, itu yang terkenal. Apalagi kemarin trending ya semuanya Aisyah, lagunya Aisyah. Yang kita tahu romantisnya Aisyah sama Rasulullah doang. Kita nggak tahu bagaimana cerdasnya Aisyah itu gitu. Cerdasnya Sayyidah Aisyah, sehingga dia bisa meriwayatkan beribu hadis gitu, ribuan hadis yang bisa dia riwayatkan. Aisyah, Khadijah itu pebisnis, kayak yang saya bilang tadi Kak Asli. Kok kita mau jadi Kak Asri gitu. Kalau kita mau jadi pebisnis ya nggak apa-apa, harta kita infakkan ke jalan dakwah, kita beliin orang Al-Quran, kasih yang hafiz Al-Quran, mereka akan baca selamanya. Itu banyak banget pokoknya yang bisa kita lakukan. Nah, meneladani perempuan-perempuan di zaman Rasulullah gitu. Siapapun itu, nanti teman-teman baca banyak sekali buku-buku tentang perempuan-perempuan surga, judulnya karya Imran Mustafa ya kalau nggak salah. Nanti teman-teman cari, pokoknya kita konsumsi yang baik-baik dan meneladani mereka itu masih bisa relevan loh sampai sekarang. Yang cerdas, yang bisa public speaking ada di zamannya Rasulullah. Anaknya si Umar, Hafsah binti Umar, dia itu pinter public speaking, sampai dia tegas dibilangnya, sering ngomong, komunikasi sama kabilah-kabilah yang datang. Dia juga cerdas, pinter nulis. Makanya dia suaminya yang meninggal di jalan dakwah ketika perang Badar ya kalau tidak salah. Nanti teman-teman baca. Pokoknya sifat-sifat atau karakter muslimah di zaman Rasulullah itu masih relevan sampai sekarang ini dan sampai akhir hayat kita mungkin ya. Tuh, jadi jangan sampai meneladani orang yang salah, tapi kita contoh nih Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita dan istri-istrinya atau perempuan-perempuan di zaman Rasulullah gitu. Sebelum saya tutup, saya mau kasih quote satu. Mungkin teman-teman yang feel insecure ya. Wah, insecure. Apa insecure itu ya bahasa Indonesianya? Lebih ke ini sih. Apa ya? Buat kayak gimana ya? Minder bagus penonton. Nggak punya apa-apa gitu, nggak bisa ya, apa-apa. yang misalnya insecure, teman-teman perempuan yang tidak berani tampil di depan karena insecure, feel insecure karena mereka nggak berani. Saya hitam atau hidung saya pesek atau mata saya kecil besar gitu ya. Aduh, jangan gitu. Jangan sampai. Atau misalnya dia sudah melakukan bekerja keras untuk menjadi orang yang keren, orang yang hebat, muslimah yang banyak karya, muslimah yang banyak yang berdaya gitu. Tapi akhirnya juga belum sampai gitu. Ada satu quote yang mungkin bisa kita catat gitu ya, dan bisa kita jadikan penyemangat kita kalau kita lagi down gitu. Saya bacain Kak. I don't feel succeed, I don't fail, saya nggak gagal gitu. I succeed in finding out what doesn't work. Jadi kita nggak gagal,
tapi kita berhasil menemukan cara yang salah, biar besok cara itu nggak lagi kita pakai gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah menulis dengan cara ini atau berkarya dengan cara ini tapi nggak juga nerbitin buku, mungkin ada yang salah, kita cari jalan yang lain. Kita nggak gagal, intinya nggak ada gagal itu, cuman kita berhasil menemukan sesuatu yang salah yang bisa kita lakukan dengan yang lain nanti gitu. Ingat, belajar dari pengalaman gitu. Nah ini juga, failure doesn't mean the game is over. Jadi kegagalan tuh bukan berarti udah selesai gitu aja ya. It means try again with another experience. Jadi kita harus coba lagi, pokoknya dengan pengalaman yang beda. Kalau ini cara ini yang salah, kita cari cara yang lain. Cara yang satu salah, cari dengan cara yang ketiga gitu. Ya, jadi muslimah, teman-teman yang mungkin menonton, jangan feel insecure lagi. Standar kita beda, standar sukses orang-orang itu beda, standar orang cantik, standar orang sukses, standar orang keren, standar orang hebat itu beda. Jangan sampai kita hidup dengan standar orang lain gitu. Life is ours, life is yours, your life is yours. Hidupmu adalah your life is yours gitu. Hidupmu adalah hidupmu gitu, bukan masalah orang lain gitu. Jangan, pokoknya besok kita mungkin ada IKPPNH mau ngadain public speaking for muslimah gitu, biar yang biar yang nggak berani ngomong, kita harus beraniin ngomong gitu. Besok kalau pandemi ini sudah berakhir, kita doakan ya teman-teman ya. Amin. Allahumma amin. Gitu ya Kak Nani ya. Aduh, Luar biasa. 55 menit. Saya ngoceh. Bukan tapi ngoceh yang berfaedah itu. Alhamdulillah. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya pokoknya kalau udah di sampingnya itu udah kayak butiran debu. Aduh. Udah cuma bisa diem dengerin kayak gitu. Ya semoga ngoceh-ngoceh kita sore ini berfaedah ya teman-teman. Oke, sebelum kita tutup, saya mau sekarang nih waktunya kita bocorin. Aduh, kuis. Sekarang nih waktunya kita bocorin kuis yang dari tadi kita udah umumin. Jadi buat teman-teman yang udah setia dengerin dari awal sampai akhir ini, pasti tahu apa yang udah kita bahas dari awal sampai akhir. Jadi kuisnya adalah teman-teman bisa nulis apa ya sih? Quotes atau mungkin bisa bikin puisi atau apa kata-kata kutipan yang bisa teman-teman ambil dari pembahasan hari ini, kemudian teman-teman kirim bisa ke kolom komentar, atau buat yang udah gabung grup kajian bisa di mungkin di Japri salah satu admin ya. Caranya dua, bisa komen di kolom komentar live ini ya, karena bisa komentarnya masih bisa sampai nanti ya walaupun live udah berakhir. Kedua, kirim pesan-pesan teman itu ke salah satu admin yang ada di grup WA itu. Oke, bisa dikirim. Nah, waktunya sampai malam ini. Kita kasih berapa penonton? Kita kasih waktu sampai jam Ba'da Isya. Ba'da tarawih. Maksimal jam 10. Oke? Jam 9. Oke, jam 10. Jam 10 lah paling ganjil ya. Oke, jam 9. Oke, kita kasih waktu sampai jam 9 malam ini. Kalian boleh kirim ke mana aja, boleh lewat kolom komentar atau Japri salah satu admin grup. Atau kalau yang belum gabung WA grup ini, saya sebutkan nomornya, tolong didengerin nomornya, atau nanti juga bisa di Oke, Bapak operator ya, Pak. ya, di IKPPNH mungkin komentarnya bisa kirim ke nomor 081, bisa dipin ya. Oke, 081 999 437 345, bisa dikirim ke sana. Nah, nanti kita akan diskusikan, kita akan pilih. Oke, ulang ya, 081 operator gercep 999 udah ya, 999 437 345. Oke, boleh dikirim ke sana. Kita akan pilih 3 orang pemenang. Masing-masing akan mendapatkan hadiah mobil. Gambarnya doang. Nggak mungkin lah. Nanti dikirim online. Gambarnya doang. Mobil-mobilan. Atau rumah. Hadiah cilok. Enak cilok. Gambarnya doang lagi. Oke, para pemenang, 3 orang pemenang akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar masing-masing. Nih, masing-masing 15.000 rupiah. 15.000. Dikasih tahu hadiahnya. Ya, dikasih tahu dong. Dikasih tahu aja biar semangat gitu. Lumayan tuh 15.000 rupiah bisa ngeaktifin akarta XL yang masak penggang gitu ya. Bener, bisa beli kuota. Kuota dapat berapa ya?
dapat Nggak seminggu tahu. tergantung. Wifi. Jadi buat 3 orang pemenang nanti kita akan pilih random, enggak sih random, yang paling bagus. 3 orang yang kata-katanya paling bagus bakalan dapat pulsa sebesar Rp15.000 dari kita. Oke. Sekian kayak dulu itu aja ya. Ada lagi mungkin ditambah? Nggak ada. Cukup. Yang Oke. penting pokoknya harus berani aja nih muslimah ini. Harus jadi yang tangguh, ingat nggak? Tangguh itu apa tadi? Oh, kebanyakan tadi. Tangguh. Apa? Tanggap, Pemirsa? gaul, dan teduh. Harus diingat. Jadi kita harus jadi muslimah yang tangguh. Mungkin ada jargon ke Asri, muslimah Nggak. tangguh. Allah Akbar. Yes. Tangguh, jangan tangguh. Jangan tangguh. Muslimah tangguh ya, tanggap, gaul, dan teduh. Itu harus Oke, banget. sip, benar. Alhamdulillah teman-teman udah banyak banget ilmu yang kita dapat sore ini walaupun cuma sejam itu lumayan ya. Ya semoga berfaedah dengan ngoceh-ngoceh kita hari ini dan nggak guna juga kalau cuma didengerin tapi nggak dipraktekin, nggak Nah, diamalin. Teman-teman itu penting banget diamalin ya. Setelah dengar apa yang udah didapat hari ini, silahkan diamalkan. Oke, gitu aja mungkinnya. Kita mohon maaf nih karena bentar lagi mau berbuka nih. Bentar lagi mau Saya berbuka, juga silahkan kita siap-siap buat berbuka puasa hari ini. Selamat Selamat berbuka puasa. berbuka puasa. Karena yang nggak ada yang ngucapin, ya udah kita aja Kita aja yang ngucapin ya. Selamat berbuka puasa, teman-teman. Selamat menanti berbuka puasa, teman-teman. Nah, Saya. Puasa ya. oke, Puasa akhir kata Senin kami Hey. mohon maaf mungkin banyak salah-salah kata tadi, yang baik diambil, yang buruk nggak usah diambil lah. Iya, wallahu a'lam bishawab. Akhirnya saya Asri dan Nani, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi